Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin muhtaramin jamaah salat Maghrib Masjid Muhajirin rahimakumullah. Maghrib jangan henti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak pernah Allah sedikit pun membiarkan kita tanpa nikmatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti ajarannya dan senantiasa banyak membaca salat padanya. Kita teruskan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa ini, sudah sampai halaman ke-8, tinggal 2 halaman lagi. Insyaallah 4 kali lagi khatam. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya. Yang selanjutnya adalah tentang tanda orang baik atau kebaikan. Di dalamnya yang pertama adalah alamatus sabr, tanda sabar. Rasulullah menginginkan kepada menantunya ini untuk sabar dengan ciri husnus sarirah indallahi wa husnul khidmah. Sabar itu baiknya keyakinan hatinya seorang kepada Allah. Diharapkan Sayyidina Ali ini mempunyai keyakinan yang benar, yang baik kepada Allah. Tidak sedikit di antara kita ini sering berkeyakinan jelek kepada Allah. Padahal Allah sudah membagi-bagi sesuai dengan kasih sayangnya kepada kita. Yang sering muncul kadang-kadang, kok saya saja ya yang dapat kesulitan ini. Saya sudah sekian tahun merantau di Bali, kok masih begini saja. Tuhan apa enggak tahu tah? Gitu. Padahal Allah punya program kepada masing-masing kita. Belum tentu kalau diberi seperti yang lain dengan kecukupan tertentu kemudian menjadi orang yang taat. Gitu. Ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'labah. Sa'labah ketika masih miskin begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya, rajin beribadah. Tapi ketika dia minta kepada Rasul berkali-kali supaya diberikan kekayaan lebih yang akhirnya dia merasa nanti bisa bersedekah, zakat dan sebagainya, ternyata setelah diberi tidak bisa mengelola kecintaannya kepada dunia. Oh itu. Jadi sabar itu seseorang punya keyakinan hati yang baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus punya prasangka baik kepada Allah. Kalau bahasa Jawa itu, orang yang tidak punya prasangka baik itu suka yang gerundel, nyesel aja, merasa nggak ada baiknya dirinya itu. Oh itu. Orang yang punya hati yang baik-baiknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa husnudzon kepada Allah, sehingga kata-kata yang
mungkin gampang diingat mengatakan hari ini adalah hari terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Besok lagi datang hari berikutnya, hari ini adalah hari terbaik menurut Allah. Sering kita itu mengakui ukuran kita. Kita itu dicipta oleh Allah, tapi kepengennya ngatur dirinya sendiri. Padahal Allah adalah Rabbil Alamin. Kita mencoba-coba itu ngatur, gitu. Sabar, yaitu baik yakin hatinya kepada Allah, nggak pernah suudzon kepada Allah. Yang nomor 2, wa husnul khidmah, dan bagusnya mengabdinya itu pada Allah. Jadi pengabdian Allah senantiasa dengan kriteria terbagus. Mungkin gambarannya begini, kalau ada orang sholat sendirian itu juga boleh, tapi jamaah itu lebih bagus, maka diambil yang jamaah. Jamaah di rumah boleh, kalau di masjid lebih bagus, pilih yang di masjid. Kok sudah duitnya banyak, puasanan di Indonesia dengan di Mekah, mungkin pilih sana. Selalu milih terbaik, pengabdiannya dicari yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau sedekah, pakaian nggak cari yang bekas, yang bagus-bagus loh, gitu-gitu. Pengabdiannya kepada Allah dengan pengabdian terbaik itu sabar. Kenapa? Mau berbuat itu mengelola emosi, Pak. Kita mau ke masjid hari ini itu mengelola ke emosi, antara kepentingan anak, kepentingan istri, kepentingan makan sore, macam-macam. Kita putuskan enggak, saya ke masjid. Oh gitu, bertentangan. Akhirnya sabar semua itu kita tinggalkan, kita ke sini. Itu tanda sabar, baiknya hati kepada Allah, husnudzonnya luar biasa. Yang kedua, pengabdiannya juga pengabdian terbaik. Ya Ali lil mukmini salasu alamatin. Ali, awakmu itu ya sudah mukmin, tapi ini instruksi saya, ingat. Oh itu. Ini maka standarnya Sayyidina Ali dinaikkan ini. Kalau mukmin asal iman pada Allah itu kan sudah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Sudah, sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril ketika Nabi sedang duduk bersimpuh di serambi masjid, lalu datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih, tanya, akhirnya anil iman. Ini ditambah lagi alamat Ali, alamat tanda orang-orang mukmin yang bagus yang pertama adalah bughdul mal. Bughdul mal itu yang enak di telinga, itu tidak terlalu cinta. Kalau bughdun bahasa Arab letter leknya itu benci. Kita kok benci dunia, enggak, bahasanya enggak enak lah gitu. Tapi mungkin orang-orang yang tasawuf yang kemana mungkin bisa mengatakan benci. Kalau kita ya tidak terlalu cinta, yang akhirnya terlalu cinta itu mengalahkan halal haram. Kepingin punya mobil, caranya ngawur, berarti cintanya melebihi yang semestinya. Wa bughdun nisa, wah ini tidak terlalu sama perempuan. Cinta boleh, tapi terlalu cinta ya gitu, bisa terjadi nikahnya melebihi batas, bisa tidak istrinya dijadikan istri. Ini repot ini. Yang berikutnya wa bughdul kalami fi iradin nas. Ini kasih benci lah, bahasa benci. Benci membicarakan hal ihwal manusia. Nah, gitu. Bahasanya ngerumpi dan sebagainya. Tanda mukmin itu ada 3. Yang pertama, tidak terlalu cinta dengan harta. Yang namanya
lebih mencintai harta itu mesti menyimpang dengan aturan-aturan, kemudian tidak terlalu cinta sama perempuan yang akhirnya tidak istrinya dianggap istrinya, kemudian buktu kalam fi iradin nas, benci untuk membicarakan hal ehwal manusia. Yang berikutnya tanda orang yang berakal. Kalau dalam pepatah-patah, al-akil yakfi bil isyarah, orang yang punya akal itu cukup dengan isyarah udah bisa. Lil akili salasu alamatin, orang yang berakal itu ada tiga tanda. Al isti'anatu bid dunya alal akhirah. Isti'anah itu meminta pertolongan bahasanya. Ini dikatakan menggunakan harta, memanfaatkan kekayaan dunia untuk akhirat. Nah ini, itu orang yang pintar. Memanfaatkan kekayaan dunia untuk keperluan hidup akhirat. Jadi segala yang menjadi nikmat Allah yang berupa apa saja menjadi sarana untuk akhirat. Nah, itulah tanda orang yang pintar, orang yang adil, punya akal itu. Kalau sebaliknya ya repot. Masalah-masalah yang mestinya itu nilainya akhirat dirubah untuk kepentingan dunia, kebalik gitu. Jadi semua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kesuksesan kehidupan akhirat. Itulah orang yang akil. Ya apa saja anak didorong untuk menjadi kekuatan yang memudahkan kita masuk surga. Anak, kamu saya sekolahkan deh, bapak siap banting tulang, sekolah yang bagus, sekolah yang benar, jadilah anak solih. Kalau kau jadi anak solih, berarti memudahkan bapak masuk surga. Sudahlah, berapa saja saya cukupi kebutuhanmu untuk sekolah. Memang ada gitu. Di samping seperti itu diikhtiari, karena anak saya ini merupakan untuk menolong saya manfaatkan sebagai kekuatan untuk membantu saya masuk surga. Tiap malam aku harus mengkonsultasikan, harus melaporkan, harus merintih menangis agar Allah berkenan menjadikan anak saya ini menjadi anak yang soleh. Itu baru anaknya, hartanya, jabatannya dan macam-macam untuk keperluan kehidupan akhirat yang aman, nyaman, sejahtera, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya, hartanya, yang idama tabnu adama ingkoto amaluh, itu yang paling populer itu tiga. Hartanya untuk jariyah, ilmunya digunakan